Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja dimanapun kalian berada. Dan untuk yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe. Dan karena ini malam Jumat ya teman-teman, seperti sebelumnya, seperti janji aku, memang setiap malam Jumat aku usahakan membahas kisah-kisah horor dan misteri ya teman-teman. Dan sebelumnya aku sudah menceritakan ada beberapa sosok yang sangat menyeramkan, dan ada pengalaman pribadi juga aku tentang sosok tersebut. Hari ini aku mau membahas satu sosok yang menurut aku nggak kalah menyeramkan ya teman-teman. Dan aku yakin sosok ini pasti udah familiar banget di telinga kalian. Kalian sering dengar ceritanya gitu, urban legend tentang sosok ini, yaitu Kuyang. Oke, pokoknya nanti aku akan ceritain semua info yang aku dapat tentang sosok Kuyang ini ya teman-teman. Dan ternyata ada nih salah satu temen aku yang beneran mengalami diganggu sama sosok Kuyang yang sangat menyeramkan ini guys. Kalian nanti dengerin aja ya ceritanya, dan kalian boleh komen menurut kalian itu dia bener disamperin sama atau diganggu ya sama sosok Kuyang atau sama sosok lainnya ya. Nah, penasaran? Langsung aja yuk kita bahas kisahnya. Di setiap daerah yang ada di Indonesia pasti punya cerita mistis dan urban legend masing-masing ya, dengan nama, ciri khas, dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan orang-orang terdahulu. Nah, sosok Kuyang ini sendiri berasal dari Borneo, Kalimantan. Nah, menurut kalian oh my god, aku beneran sendiri di sini dan oke, sebentar ya. Oke, so creepy. Oke, jadi ya ini aku shoot beneran malam hari biar aku kayak lebih mendalami aja gitu ceritanya. Nah, kalau sosok Kuyang ini sendiri berasal dari Borneo, Kalimantan. Dan menurut kalian sosok Kuyang itu seperti apa sih teman-teman? Maksudnya sosok Kuyang ini adalah makhluk halus atau manusia jadi-jadian semacam siluman gitu? Oke, kita bahas dulu nih teman-teman. Kuyang itu dikenal sebagai sosok perempuan yang muncul di Borneo atau di tanah Kalimantan. Kuyang sendiri berwujud perempuan dengan kepala yang terpisah dari badannya, diikuti organ dalam seperti paru-paru, jantung, usus, dan hati. Dan sosok Kuyang itu sendiri memang bukan cuma dikenal di daerah Kalimantan aja guys, tapi juga dikenal di beberapa daerah yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga. Jadi sebenarnya sosok Kuyang itu adalah seorang perempuan yang menuntut atau menjalani ilmu hitam sampai akhirnya bentuk tubuhnya itu berbeda banget dari aslinya dan benar-benar menyeramkan. Kalau pagi sampai menjelang sore, sosoknya tuh biasa, seperti perempuan biasa guys, menjalani kehidupan seperti biasa, bener-bener gak ada yang dicurigain gitu ya, gak ada yang bisa dicurigain dari dia. Dari pagi sampai menjelang sore hari, sosoknya itu seperti perempuan biasa, menjalani kehidupan seperti biasa, pokoknya gak ada yang bisa dicurigain dari dia. Gak bakal ada orang yang tahu kalau ternyata selepas maghrib sampai malam hari, sampai matahari terbit, dia itu menjadi sosok yang menyeramkan, tanpa kulit dan tanpa tulang. Kebayangkan teman-teman? Ya gimana nggak serem ya guys? Dia itu siluman berwujud kepala manusia dengan rambut yang panjang, hitam menjuntai, terus organ dalamnya juga yang masih menempel tapi tanpa ada kulit, tanpa ada tulang. Kalian bisa bayangin deh itu seremnya kayak apa ya. Biasanya sosok Kuyang ini akan terbang, melayang, mencari darah wanita yang habis melahirkan atau ari-ari bayi. Makhluk ini udah terkenal banget di Kalimantan sana ya teman-teman, udah melekat banget lah dengan cerita rakyat di sana. Konon katanya Kuyang ini adalah manusia biasa teman-teman, tapi dia menuntut ilmu hitam untuk mencapai keabadian, awet muda, dan juga makmur. Dia bikinlah perjanjian
perjanjian dengan alam gaib, dan dia diberikan semua itu sama alam gaib ya, awet muda, hidup umur panjang, dan juga kemakmuran. Tapi pada akhirnya dia gagal. Kenapa bisa gagal? Jadi setelah manusia yang menuntut ilmu hitam ini mendapatkan semua yang dia inginkan, ngerasa udah berkecukupan, dia pun pengen ngelepasin perjanjian dengan alam gaibnya itu. Tapi ya nggak bisa segampang itu teman-teman. Karena dia udah nggak mau melanjutkan perjanjiannya itu, dia udah nggak ngasih tumbal apapun lagi. Jadi dia malahan dikutuk. Tapi tentunya dengan semua kenikmatan dunia yang dia dapat itu, harus ada pengorbanannya, harus ada tumbalnya guys. Dan tumbalnya itu apa? Jadi manusia ini pada malam hari akan berubah menjadi sosok kuyang, dan dia harus mencari darah wanita-wanita yang habis melahirkan, darah bayi yang baru habis dilahirkan, dan juga ari-ari bayi gitu. Jadi dia menghisap darah itu untuk dipersembahkan sebagai tumbal atas perjanjian dengan alam gaibnya itu. Aduh, sumpah ini jangan ditiru ya teman-teman. Kalau mau hidup makmur, awet muda segala macam, ya berusaha, kerja keras gitu ya dengan cara yang benar. Kalau kayak gini pasti akhirnya tuh nggak bakalan bagus sih. Jadi kuyang itu bukannya sekedar makhluk halus ya teman-teman, tapi manusia jadi-jadian yang menuntut ilmu hitam gitu loh. Dan kalau misalkan si manusia ini mau punya penerus itu bisa. Jadi dia bisa kayak apa ya, kalau kita mewariskan gitu ya, mewariskan ilmu hitamnya ini entah kepada anaknya, anak kandungnya gitu diwariskan, atau kepada orang lain yang bukan keluarganya, tapi orang itu mau menuntut ilmu hitam menjadi kuyang kayak gini, itu bisa diwarisin gitu loh guys. Nah, bagaimana cara sosok kuyang ini mencari tumbalnya pada malam hari? Di malam hari ketika kuyang beraksi, dia akan meninggalkan badannya di tempat yang aman dan terlindungi. Sedangkan aduh aku merinding loh teman-teman. Sedangkan bagian kepalanya dan organ tubuhnya itu akan melayang terbang mencari mangsanya, mencari bayi-bayi yang baru lahir, ari-ari bayi, wanita yang baru habis melahirkan, dan darah mereka itu langsung akan dihisap oleh sosok kuyang. Dia juga suka sama darah haid wanita. Makanya itu ya, kenapa kita kalau lagi haid tuh suruh hati-hati banget kalau keluar atau ke tempat-tempat yang baru. Dan kuyang akan semakin kuat kalau dia bukan cuma menghisap darah-darah mangsanya, tapi juga sampai memakan. Aduh, misalkan ada janin bayi gitu ya, terus dia bukan cuma menghisap aja darahnya, tapi juga memakan janin itu, dan dia bakalan bisa semakin kuat guys. Keberadaan kuyang juga nggak menentu teman-teman, dia bisa ada di mana aja, yang penting dia itu beraksinya ya setelah maghrib atau sejak matahari terbenam. Kalau kayak aku dulu waktu kecil diingetinnya, aduh jangan keluar deh kalau udah maghrib, kalau udah malam jangan keluyuran keluar karena takut nanti diculik sama wewe gombel. Tapi kalau di Kalimantan kabarnya anak-anaknya tuh pada dibilangin, ayo kamu jangan keluar rumah ya kalau maghrib atau malam hari, nanti kamu ketemu sama kuyang, nanti kamu jadi mangsanya kuyang gitu. Nah, sosok kuyang ini sebenarnya juga punya kelemahan teman-teman. Jadi kalau misalkan tubuhnya yang dia tinggalin saat beraksi itu diumpetin sama orang dan dia nggak bisa menemukan, itu bisa bikin dia lemah, bikin dia kelelahan, karena kan pas dia balik mau nyatuin kepalanya ke badannya lagi tuh nggak bisa, jadi ya dia udah kehabisan energi gitu. Tapi ada juga nih cerita dari beberapa orang yang katanya mereka mendapatkan keberkahan setelah membantu kuyang menyatukan kepala dan tubuhnya lagi. Nggak habis pikir, siapa yang mau melakukan hal ini, siapa yang mau ngebantu kayak gini ya guys. Mungkin kalian bingung tuh maksudnya gimana. Jadi orang yang membantu kuyang untuk menyatukan kepala dan tubuhnya lagi, mereka juga bisa mendapatkan apa yang mereka mau, karena sosok kuyang ini sudah menuntut ilmu hitam, dia punya kemampuan untuk mewujudkan keinginan seseorang, hajat seseorang, misalkan mau punya harta yang banyak kayak gitu ya. Nah, itu bisa diwujudin sama dia. Dan kalau orang yang bantuin menemukan tubuhnya yang misalkan dia nggak bisa temuin, dan itu ya bakal dapet hadiah dari kuyangnya, hidup yang makmur gitu. Duh, aneh-aneh aja ya. Nah, tadi kan aku bilang di awal aku mau ceritain tentang pengalaman temen aku yang benar-benar mengalami diganggu sama sosok kuyang. Tapi temen aku ini nggak tinggal di Kalimantan ya teman-teman, dia di Sulawesi. Kejadian itu sekitar 9-10 bulanan yang lalu. Jadi temen aku itu kerja di area Manado teman-teman. Jadi ceritanya temen aku itu dipindah kerjakan ke sana. Dia bekerja sebagai chef di salah satu restoran yang ada di sana
sana guys, dan dia tuh tinggal tepatnya di salah satu wisma khusus karyawan. Dan katanya di daerah dia tinggal itu, di daerah wismanya itu emang terkenal ada sosok kuyangnya. Jadi beberapa hari pertama awal dia pindah ke sana, setiap jam 10 sampai jam 12 malam dia tuh ngerasa ngedenger suara yang aneh. Di luar jendela kamar wismanya, dia itu awal-awal mendengar suara rintihan perempuan yang kayak minta tolong gitu. Tolong gitu kan. Karena temanku ini penasaran, disamperin lah ya sama dia sumber suara tersebut gitu. Dia keluar dari kamarnya, dan kebetulan pas keluar ternyata teman-temannya yang lain, kawan-kawannya dia ini ya lagi pada duduk aja santai-santai di depan wismanya itu. Nah, temanku nanya sama kawannya yang lain itu, kalian denger nggak sih ada suara perempuan minta-minta tolong gitu. Tapi temennya yang lain itu nggak ada yang denger. Jadi mereka, enggak kok, kami nggak dengar gitu, nggak ada suara teriakan minta tolong apa-apa di sini. Tapi temenku tuh masih penasaran karena dia dengar dengan jelas banget suara perempuan minta tolong. Karena ya dia masih penasaran, diikutin gitu ya suara itu, dan ternyata dia sampai dong di kayak area hutan gitu katanya teman-teman. Jadi di sana emang banyak area yang pohon rindang dan paling banyak pohon pisang katanya deket wismanya itu. Nah, sampai di sana dia tuh malah ngelihat ada sosok perempuan, rambutnya hitam panjang banget dengan baju abu-abu lusuh. Temen aku langsung panik ya, dia langsung lemes katanya. Tapi untungnya masih bisa bergerak, dia langsung balik badan dan balik lagi masuk ke dalam wismanya. Pas sampai di depan wisma, kawan-kawan yang lain tuh pada nanya, "Chef, kamu baik-baik aja? Kenapa kok mukanya pucet banget, kayak abis ngeliat apa gitu?" "Nggak apa-apa bener." "Ya nggak apa-apa." Dia langsung sambil kayak katanya gemeter gitu badannya dan masuk ke dalam kamar lagi. Tapi pas masuk ke dalam kamar, kirain udah sampai situ digangguinnya, ternyata dia masih tetap terus digangguin karena dia masih tetap ngedenger suara teriakan wanita minta tolong, terketawa, terus tiba-tiba nangis, begitupun sebaliknya, nangis tiba-tiba ketawa. Aduh, serem banget ya. Nggak tahu deh, nggak ngebayangin kalau misalkan aku di posisi temenku itu. Aduh, gak bakal berani stay aku di situ. Besok langsung pulang aku, bener. Saat itu dia belum tahu ya sosok apa nih yang kemarin dia temuin gitu kan. Dan akhirnya temen aku pun ngeberaniin diri cerita sama salah satu rekan kerjanya yang memang orang asli situ. Dia bilang, "Kok semalam saya dengar suara perempuan minta tolong ya Pak, nangis terus tiba-tiba ketawa." Temennya itu pun langsung jawab, "Pasti suaranya dari luar jendela ya Chef?" "Iya Pak, bener," katanya kan. Nah, langsung dijelasin lah sama temennya yang orang asli sana itu. "Aduh Chef digangguin itu," katanya. "Pasti di deket sana ada yang abis lahiran ya." Dan temen aku bilang, "Iya sih emang bener, deket sana ada yang abis lahiran." "Nah itu Chef, kamu itu digangguin sama kuyang. Emang di daerah sana itu terkenal ada sosok kuyang." Nah, temen aku itu nggak tahu kuyang apa sih Pak. Dia nanya lagi kan, kuyang tuh apa sih? Dikasih tahu lagi, "Itu loh, kuyang itu sosok manusia jadi-jadian yang bentuknya itu cuma kepala dengan organ tubuh dalamnya yang berterbangan kayak gitu deh." Wah, temen aku langsung merinding banget dan dia langsung, untung cuma suaranya doang ya Pak, aku yang dikasih denger gitu. Untung gak ngeliat bentuknya." Walaupun dia sampai sempet ngeliat tuh ya yang wanita berbaju abu lusuh itu ya, aku nggak tahu deh. Untung dari belakang sih, dan dia nggak ngeliat kayak organnya gitu sih guys. Sumpah itu merinding loh, serem banget ya. Tapi dia nggak langsung minta pulang, dia tetap kerja di sana. Dia sempat kerja di sana selama beberapa tahun, dan katanya setelah 1 minggu dia udah cerita gitu ya, lama-lama dia kayak udah kebiasa. Setiap malam kalau dengar ada suara kayak gitu dia udah biasa. Kadang malahan diajakin ngobrol gitu sama dia, "Kenapa sih kok nangis ya?" kayak gitu-gitu. Gila ya, berani banget ya lama-lama kayak gitu ya. Tapi temen aku bilang, dia mikir ya nggak apa-apa, gue kan mikirnya kayak ya gue nggak gangguin dia ada kehidupannya dan dunianya sendiri. Gue juga di sana ada kepentingan sendiri, nggak mau ganggu mereka, cuma pengen cari nafkah untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, katanya gitu. Jadi ya nggak bermaksud ganggu. Gue nggak ganggu dia pasti juga nggak ganggu gue, cuma pengen dengerin suaranya aja kali gitu. Makanya adat di sana kalau ada warganya yang habis melahirkan itu ya bakal kayak membagi tugas untuk ronda teman-teman. Jadi jagain, bawa obor keliling gitu ya, supaya sosok kuyang ini nggak punya kesempatan untuk mengganggu bayi yang baru lahir itu ataupun mengganggu ibunya, bahkan menculik bayi
tersebut guys. Nah temen aku itu juga cerita ada nih Han beberapa cirinya kalau kata warga di sana ya, beberapa ciri-ciri kalau sosok kuyang itu datang. Yang pertama ada suara gongongan anjing. Kalian tahu lah ya, hewan satu ini memang punya indera penciuman yang sangat-sangat tajam. Apalagi dalam mengenali sesuatu. Kalau misalkan dia mencium sesuatu yang berbau aneh, dia pasti akan menggonggong. Mencium sesuatu yang dia nggak kenali gitu ya, kayak ini bau apa nih, pasti dia akan menggonggong. Termasuk saat makhluk halus muncul. Yang kedua, kalau sosok kuyang itu masih dalam radius 100 meter akan tercium bau-bau amis darah yang menyengat. Dan kalau dia muncul, ada tanda yang paling jelas itu biasanya ya kalau kuyang itu melayang, itu dia diikuti sama cahaya merah gitu teman-teman. Nah kalau jaraknya sosok kuyang ini ke kita kurang dari 50 meter, itu kita akan mendengar suara mendengkur seperti suara orang ngorok gitu guys. Nah kalau jaraknya udah deket banget, dia akan ngasih tanda dengan suara mengetuk-ngetuk jendela, pok 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 gitu guys. Suaranya tuh jelas tapi emang rada samar seperti kebawa angin gitu loh. Kalau yang digangguin itu laki-laki, biasanya sosok kuyang ini malah ngajakin laki-laki itu berhubungan. Tapi kalau misalkan mangsanya itu perempuan, ya seperti yang aku bilang tadi, dia akan menghisap darahnya. Aduh, serem banget ya, mulai dari suara, wujud, bentuknya, ininya, itunya, aduh. Nah ternyata kalau di Sulawesi itu namanya bukan kuyang tapi hantu pok-pok atau yang sering disebut juga hantu popo. Hantu ini ya hampir sama cara kerjanya dengan kuyang. Dia akan beraksi di malam hari, mencari ibu-ibu hamil yang baru melahirkan, darah haid wanita dan ari-ari bayi. Di Sumatera pun ada hantu yang memiliki wujud seperti kuyang tapi disebutnya palasik teman-teman. Dan palasik ini kabarnya punya kekuatan yang lebih menakutkan daripada kuyang. Dan karena ibuku berasal dari Sumatera Barat, jujur waktu kecil aku sering ya diceritain tentang hantu palasik ini teman-teman. Dan ini emang serem banget sih. Karena palasik dipercaya bisa memangsa korbannya hanya dengan tatapan mata. Di Bali, kalian mungkin udah gak asing lagi, ada sosok yang mirip juga dengan kuyang yang disebut leak. Leak pun dikenal sebagai sosok penyihir yang mendalami ilmu hitam. Walaupun hampir sama dengan kuyang, tapi sosok leak ini digambarkan lebih menyeramkan teman-teman. Gak cuma berwujud kepala yang terbang bersama organ tubuh, leak juga memiliki tangan, mata bulat melotot, dan juga taring yang panjang. Gak cuma di Indonesia aja, di Thailand pun ada sosok manusia jadi-jadian yang mirip dengan kuyang. Sosok perempuan yang terbang kepalanya aja bersama organ dalamnya gitu ya. Dan ini biasa disebut nang naka atau krasu, yang berdasarkan adat di sana makhluk ini lebih suka memangsa mayat atau kotoran manusia ketimbang darah perempuan hamil loh teman-teman. Di Malaysia pun ada sosok yang mirip dengan kuyang, bisa melepaskan kepala dari badannya dan terbang untuk beraksi gitu ya. Disebut penanggalan. Jadi maksudnya dia bisa menanggalkan atau melepaskan kepalanya guys. Di Filipina juga ada teman-teman, tapi agak berbeda dengan sosok yang ada di Thailand, Indonesia dan juga Malaysia. Karena di sana itu sosoknya digambarkan memang masih ada tubuh tapi nggak ada kaki. Tapi dia sama kayak melayang untuk beraksi di malam hari seperti sosok kuyang. Di Filipina sosok ini disebut mananggal atau wak-wak atau wak-wak gitu ya, WAK deh tulisannya guys. Jadi ada berbagai sebutan untuk sosok kuyang ini di berbagai daerah, di berbagai negara itu berbeda-beda. Tapi menurut aku kalau udah kepala semua organ tubuh aja itu udah serem banget ya. Kalau menurut kalian yang paling serem yang mana guys? Nah sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian infonya gimana cara menangkal atau menjauhi sosok kuyang ini. Yang pertama, dan ini kayaknya emang yang paling sering dilakukan sama orang Indonesia ya, biasanya untuk menjauhi sosok gangguan kuyang ini, orang tua akan naruh gunting, pisau atau gunting kuku di samping tempat tidur bayi yang baru lahir. Pasti pernah dengar kan? Cara lain untuk menjauhkan diri dari sosok kuyang bisa naruh sapu ijuk di depan pintu atau jendela rumah. Bahkan ada juga beberapa orang yang taruh bawang putih di depan rumahnya supaya sosok kuyang itu nggak berani masuk ke dalam rumah. Tapi apapun cara mencegah kedatangan kuyang, apapun yang kita lakuin, pastinya yang terutama doa sih ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah supaya kita dijauhin, dilindungi dari hal-hal yang kayak gini. Dan untuk kalian yang muslim, jangan panik baca surat Asy-Syaffat sebelum tidur
supaya dilindungin sama makhluk-makhluk yang nggak baik kayak gini ya. Nah itu dia tadi kisah mistis malam Jumat kita hari ini. Gimana menurut kalian? Ya pokoknya jangan lupa komen ya, apakah kalian pernah mengalami hal kayak gini, dan kalau di daerah kalian tuh mungkin ada sebutan lainnya untuk sosok kuyang ini teman-teman. Ya ampun, nauzubillah min zalik, amit-amit. Jangan sampai kita ketemu sama aduh ya Allah makhluk kayak gini ya. Banyak-banyak berdoa deh pokoknya deh supaya dilindungin. Dan setelah kalian tahu ini, menurut kalian gimana teman-teman? Jangan lupa kasih tahu aku ya di kolom komentar, aku pengen banget denger. Makasih udah nonton videonya sampai akhir teman-teman. Kalau misalkan kalian ada pernah mengalami pengalaman-pengalaman mistis gitu ya guys, boleh ya kirimin aja cerita kalian lewat DM Instagram aku hanifahstory92 atau lewat email aku juga boleh, yang tertera di layar nih guys. Silahkan kirimin cerita kalian, ya bolehlah kita berbagi cerita-cerita yang menarik gitu ya teman-teman, dan supaya jadi apa sih, pengetahuan aja supaya yang lainnya juga nggak sampai diganggu gitu. Dan misalkan kalian ada request selanjutnya aku harus bahas apa, silahkan kirim ke Instagram aku juga ya, hanifahstory92. Makasih guys udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa ya, sampai jumpa di malam Jumat selanjutnya. Bye bye.